Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallah wa tibai rasulihi la'alakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim, wallahu a'lamu bimuradih, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua oleh Allah masih diberi umur disertai dengan afiah, kesehatan yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Di antara bentuk ketaatan di subuh ini kita semua telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan kita ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melanjutkan kembali ta'lim. Mudah-mudahan kita diberi ilmu oleh Allah dan hikmah yang bermanfaat, sehingga kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang bertakwa dan istiqomahkan dalam ketakwaan, sehingga kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali ta'lim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Babus Sholatil Jamaah wal Imamah. Selanjutnya hadis ke-25 di Subul Salamnya halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'b, dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isi sabdanya sholatur rajuli, salatnya seseorang, ma'ar rajuli, beserta orang lain, berjamaah ya. Azka, itu lebih baik, min sholatihi, daripada sholatnya wahdah, sendirian. Jadi sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, maksudnya dalam syarah hadis ini, ay aksaru ajron min sholatihi munfaridan. Jadi sholat berjamaah itu lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian gitu. Makanya diusahakan kita harus selalu sholat berjamaah ya, agar kita mendapat pahala yang sangat banyak. Memang pahala itu hal yang gaib, Pak, yang wajib kita yakini keberadaannya. Akan terasa pahala tersebut manakala kita telah meninggal, baru sadar, baru terasa itu. Bahkan orang yang mati itu ingin kembali lagi ke dunia. Ingin apa? Ingin memperbanyak lagi kebaikan itu. Ingin sholat lagi, ingin berjamaah lagi. Dan utara berjamaah ayeuna apa hare-harenya gitu. Kelamun geus maot mah gitu. Nah, ingin kembali ke dunia, ingin ikut sholat berjamaah. Cuma kalau sudah masuk ke alam barzah, tidak bisa lagi ke dunia karena sudah disekat, ada penyekat, ada dinding yang sangat tebal. Itu cuma hal yang gaib itu ya. Jadi cuma tinggal menyesal. Makanya setiap manusia itu, orang yang mati membawa penyesalan gitu. Orang yang baik menyesal, hanyakal atau lebih banyak kebaikannya itu. Orang yang buruk, orang yang jelek hanyakal, baheula teu tobat, baheula henteu berbuat kebaikan itu. Karena orang-orang yang sudah ada di alam barzah itu akan merasakan hasil dari apa yang pernah dia
lakukan ketika hidup di dunia. Itu makanya kita ya upayakan dan usahakanlah mumpung masih ada kesempatan dari Allah hidup di dunia ini, perbanyaklah kebaikan, diantaranya sholat berjamaah ya, dimanapun kita berada diupayakan dan diusahakan selalu kita sholat berjamaah. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa sholatuhu, dan sholatnya orang tersebut ma'arujulaini, beserta dua orang, azka, itu lebih baik, lebih besar pahalanya, min sholati, daripada sholat orang tersebut ma'arujuli, beserta satu orang laki-laki. Jadi kalau tadi berjamaahnya dua orang berarti ya satu-satu, imamnya satu, jelas itu makmumnya satu. Nah, ya nama semakin banyak imamnya satu, nah jamaahnya ada dua orang misalkan. Nah ini pahalanya lebih banyak daripada yang berjamaah tadi makmumnya satu gitu ya. Karena yang berjamaah itu dua jajar cina, dua ngajajar, imam satu makmum satu gitu. Jadi semakin banyak jamaahnya semakin banyak, semakin besar pahalanya. Itu semakin besar pahalanya. Makanya diupayakan kalau ingin pahala semakin besarnya harus semakin banyak jamaah salat di jamaahnya. Wa makana aktsara wa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Wa makana aktsara wa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ya, dan semakin banyak, nah, aktsara, dan semakin banyak, fahuwa ahabbu, maka yang semakin banyak dicintai, ahabbu, lebih dicintai, ilallahi, oleh Allah azza wa jalla. Jadi semakin banyak jemaahnya, makmumnya, itu semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Abu Daud wa Nasai, dan Imam Nasai, wasahu, dan mensahihkan kepada hadis ini Ibnu Hibban itu. Faidatu hadal hadisi fi bayani fadli salatil jamaati wa ana ahabbu ilallahi wa afdalu fil ajri wa thawabi minas salati munfaridan. Faidah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah, dan sesungguhnya salat berjamaah itu sangat dicintai oleh Allah dan lebih utama dalam pahalanya ya daripada sholat sendirian itu. Jadi diusahakan banyak. Dan tadi teh dari pahala mata katingali mata kurang kabita gitunya. Dan katingali wujudna, katingali bentukna gitu. Beda jeung anu katingali jungkrungna bentukna. Model ieu misalkan aya bansosnya, uang tunai per orangnya 50 juta misalkan aya pengumuman ti Pak RT. Jam 7 harus hadir di depan kantor kecamatan Indihiyang. Gimana kajian ninggalkeun pagawean itunya karena katinggal ya kabayang nominalna 50 juta tunai gitu. Ai pahala mah kan teu katinggal di pahala mah kitu nya. Kadang jamaah hari-hari gitu karena pahala ti Allah mah kebaikan diperintahkan ku Allah mah, kecuali orang yang dalam kalbunya betul-betul ada keimanan, yakin, percaya terhadap kebenaran Allah, janji Allah, yakin adanya pahala itu. Nah makanya tentang iman itu Pak, keyakinan dalam qalbun terhadap yang gaib gitu. Jadi iman itu adalah keyakinan dalam hati terhadap yang gaib. Yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh panca indera. Semua rukun iman kan itu gaib semuanya gitu. Tentang adanya Allah ya, tentang adanya malaikat, tentang adanya wahyu kan gaib itu. Tentang adanya rasul gaib. Akhirnya terus menampakkan diri Rasulna, aku adalah utusan Allah. Karena pernah iya ini gitu ya. Kau aya nama gaib pisannya. Datang tinggal Rasul kita tidak bertemu aja kurang, tapi kurang disimpan dalam kalbu kita gitu keimanan terhadap Rasul. Makanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumatuba liman aman nabi walam yaroni gitu. Sungguh beruntung, sangat beruntung orang yang iman kepadaku padahal dia tidak melihatku gitu. Jadi iman menyata tentang keyakinan kepada hal yang gaib. Adanya hari kiamat kan gaib gitu. Qada-qadar gaib gitu, rahasia Allah. Surga neraka gaib. Nikmat kubur, siksa kubur gaib, pahala gaib, diampuni dosa gaibnya, gaib diampuni dosa apa? Gaib gitu. Orang tadi kan ngalengkah di rumah kadi ka masjid kan di hadis nu kamari ngangkatkeun kaki kanan diangkat derajat.
menyimpan kaki kiri ke tanah dihapus dosa kan teka tinggali kumaha diangkat derajat kumaha dihapus dosa itu hal yang gaib kan. Jadi ancaman Allah, siksa Allah itu ya, janji Allah, pahala dari Allah itu hal-hal yang gaib. Makanya yang tergerak untuk mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah manakala di kalbunya ada keimanan itu. Makanya sungguh beruntunglah orang yang oleh Allah diberi keimanan yang hebat, yang kuat, karena itulah sebagai motivator, sebagai pendorong penggerak untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain itu banyak. Dalam riwayat Al-Bazari atau Broni ada ungkapan lafaz salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka indallahi min salati mi'atin tatro. Salatnya dua orang laki-laki ya ummu ahaduhuma, yang salah seorangnya menjadi imam. Ada dua orang misalnya banyak, salah seorangnya jadi imam, mengimami sahibahu, sahibnya gitu, yang lainnya si A dan si B misalkan. Si A ya diangkat jadi imam misalkan. Nah itu azka indallah, lebih baik, lebih besar, ya, lebih banyak pahalanya di sisi Allah. Min salati mi'atin, dari sholat 100 rakaat tatro terus menerus, tapi sendiri misalkan itunya. Jadi dua orang yang sholat berjamaah ini nilainya lebih baik daripada sholat 100 rakaat terus menerusnya. Misalkan satu orang ya berjamaah sholat terus menerus gitu, lebih baik dua orang yang sholat berjamaah. Ia menunjukkan betapa besarnya keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat yang sendirian gitu. Wa fihi dilalatun ala anna aqalla sholatil jamaati imamun wa ma'mumun. Nah dalam hadis ini sebagai petunjuk ya bahwa sesungguhnya minimal sholat berjamaah itu adalah imam dan makmum. Itu minimalnya itu imam dan makmum, itu sudah mencukupi kepada sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Ya, sholat sendirian lebih banyak jamaahnya, lebih banyak pahalanya. Nah, makanya diusahakan kalau bisa ya jamaah sholat berjamaah itu semakin banyak. Ya, lamun sakampung ieu sadayana ngiring berjamaah, hebat berarti nya sholat berjamaah dia. Nah gitu teh ada Pak di mana-mana oge gitu. Survei membuktikan gitunya tiap masjid paling oge ya sabaraha mun dipresentasikan jeung jumlah penduduk mah alah minim pisan itunya duka 1, sabaraha gitunya mun dipapai sama salat subuh apanya, salat subuh, salat isya. Karena salat subuh, salat isya itu ya salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang munafik gitu. Ai magrib sok rada seueur gitu yang kaitna isya subuh. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah ya, berupaya dan berusaha selalu berjamaah. Insyaallah tiasa dipahami kan ya tadi. Alhamdulillah anu didukin tadi anu leresna yakin ti Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang salahnya dari kesalahan dan kekeliruan saya sendiri semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu